Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar adik-adik semua, teman-teman kelas 9? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat perlindungan dari virus corona ya yang sekarang sedang merebak. Ya, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, diberikan rasa aman dari rasa takut. Ya, kita hati-hati penting, tapi rasa ketakutan yang berlebih jangan seperti itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari rasa takut yang berlebihan, karena ketakutan itu sendiri nanti akan menimbulkan turunnya imun, ya, daya tahan kita akan turun ketika kita punya ketakutan yang berlebih. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah dari rasa takut yang berlebih itu. Maka menjaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah itu juga penting, ya. Ikuti protokol pemerintah dengan selalu memakai masker ketika pergi keluar rumah, ketika berkerumun dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, kita selalu pakai masker, ya. Pakai masker juga maskernya yang benar, dipakai di mulut, jangan dipakai di dagu, apalagi di mata. Nanti malah nggak terlihat, nabrak orang, malah bahaya, ya. Selalu ikuti protokol pemerintah dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan, jaga kebersihan. Ya, ketika habis pergi keluar, kemudian pulang, kita jangan lupa cuci tangan. Ya, itu salah satu ikhtiar kita untuk terhindar dari penyebaran virus corona. Apalagi Islam juga mengajarkan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka kita sebagai orang yang beriman tentunya kita harus selalu menjaga kebersihan. Ada atau tidak adanya virus corona, kita tetap harus menjaga kebersihan. Ya, itu. Tapi kita harus selalu husnudon bahwa semua nanti pasti akan berakhir dengan baik. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Itu. Kemudian sebelum kita masuk ke pelajaran PAI, saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk kelas 9. Selamat, kalian sudah masuk ke kelas 9, kelas terakhir di SMP. Ya, walaupun mungkin ada yang merasa, Pak, kok ini kelas 9-nya rasanya kurang greget. Kenapa? Iya Pak, habis libur panjang gak masuk sekolah, tahu-tahu udah kelas 9. Sudah masuk kelas 9, pertama kali tidak masuk, malah pembelajaran jarak jauh kembali, ya. Tidak apa-apa, gak usah kemudian turun semangatnya, kok jadi malas sekolah ya Pak. Jangan seperti itu, harus tetap semangat, ya, karena esensi sekolah itu bukan di ruang kelas, ya. Esensi sekolah itu ya belajar, dan belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, ya, dengan media apa saja. Apalagi era perkembangan zaman sekarang itu udah luar biasa. Kita bisa belajar dengan berbagai macam media. Ada ya Google Classroom, ada kemudian Google Classmeet, kemudian bisa lewat YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini juga untuk PAI saya menggunakan media YouTube, karena saya yakin kalau YouTube itu sudah familiar, hampir semua siswa saya yakin sudah bisa lah menggunakan YouTube, ya. Maka saya menggunakan YouTube untuk media belajar. Karena tentunya kita lama tidak belajar di kelas, kita kangen tidak bertemu, ya. Kalau di kelas kan kita sering bercanda bareng, ya, ada lucu-lucuan, ada gemes-gemesan, ya, macam-macam lah. Kita lama nggak belajar di kelas, tentu kita rindu itu, ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa mengobati rasa rindu itu. Walaupun kita berada di ruang yang berbeda, tapi dengan pertemuan lewat video ini, kita rasa-rasanya kok berada di satu ruangan, kita bertemu dengan bertatap muka, ya. Mudah-mudahan ini bisa mengobati itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk materi PAI semester 1 tahun pelajaran 2020-2021, ya, ada 6 bab yang akan kita pelajari, ya, ada 6 bab. Untuk bab yang pertama yang akan kita pelajari pada semester kali ini yaitu yang pertama memahami Quran surat Az-Zumar ayat 53. Kemudian Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 159 dan hadis-hadis terkait yang membahas tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ini babnya pas, sangat cocok dengan kondisi sekarang. Kita harus tetap optimis, harus tetap yakin. Karena idza dzoni abdi bi, bahwa Allah itu tergantung prasangka hamba-hambanya. Kita yakin, optimis dengan
hasil yang baik, dengan akhir yang baik, maka kita juga akan memperoleh sesuatu yang baik ya. Kita tetap yakin, harus tetap optimis. Walaupun ya mungkin kita disarankan untuk jangan terlalu banyak pergi keluar ketika tidak ada kepentingan yang benar-benar penting, kita banyak-banyak di rumah ya, tapi kita bisa gunakan waktu kita di rumah dengan sesuatu yang bermanfaat, bisa untuk membaca atau menulis ya, yang suka menulis banyak-banyak menulis, yang suka membaca banyak-banyak yang membaca, yang senang gambar juga silakan menggambar ya, atau membuat sesuatu yang bermanfaat, bisa membuat kerajinan, kriya dan lain sebagainya, atau paling tidak gunakan waktu luang kalian di rumah untuk membantu orang tua ya. Jangan kemudian jadikan alasan untuk bermalas-malasan di rumah, tidur-tiduran, banyak main game ya. Kalau sekali bolehlah untuk mengisi kosongan daripada jenuh, tapi jangan terlalu banyak ya, itu juga nanti tidak baik. Mending gunakan waktunya untuk hal-hal yang jauh lebih baik ya. Sekali lagi kita harus tetap optimis, kita harus ikhtiar menjaga kebersihan. Salah satu ikhtiar kita untuk terhindar dari penyebaran virus corona yaitu tadi dengan memakai masker, kemudian menjaga kebersihan, sering mencuci tangan ya, harus dimaksimalkan ikhtiarnya. Kemudian kita kembali ketika kita sudah optimis, kita sudah ikhtiar, maka kembali kita tawakal, kita berserah diri sama Allah. Nah, kita akan bahas tentang bab ini lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Itu untuk materi pokok kelas 9 semester ini ya, yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu memahami makna beriman kepada hari kiamat. Ya, memahami makna beriman kepada hari kiamat berdasarkan pengamatan kita terhadap diri kita sendiri, kemudian pengamatan kita terhadap alam sekitar dan makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Karena semakin kita menghayati dengan lingkungan sekitar, kita menghayati tentang diri kita akan menemukan ya, ternyata sesuatu yang diciptakan pasti akan ada akhir. Orang yang hidup akan ada mati, begitu juga dunia ini. Allah ciptakan pasti akan ada akhirnya, karena dunia ini bersifat fana, pasti akan ada akhirnya. Nah, apa saja harus kita lakukan untuk persiapan sebelum datangnya hari akhir? Nah, kita akan bahas juga tentang bab ini di pertemuan yang akan datang pada semester ini. Ya, itu bab yang kedua. Kemudian untuk bab yang ketiga, yaitu memahami makna tata krama, sopan santun dan rasa malu ya. Ini juga penting karena kita harus punya tata krama, sopan santun ya ketika kita bergaul. Kita sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, kita bertemu orang lain, maka kita harus saling menjaga bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap. Itu juga perlu kita adanya latihan lah ya. Kalau itu tidak dibiasakan, itu juga akan susah. Maka perlu adanya latihan pembiasaan agar kita terbiasa baik dan kita menjadi orang baik. Kemudian yang keempat, untuk bab yang keempat yaitu memahami ketentuan zakat ya. Nanti kita juga akan pelajari tentang zakat, mulai dari zakat fitrah kemudian zakat mal ya. Nanti kita akan pelajari pada semester ini untuk bab yang keempat. Kemudian yang bab kelima yaitu memahami ketentuan kurban dan akikoh. Ini juga sudah masuk bulan haji, tentunya kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah kurban ya. Nanti kita akan bahas juga itu tentang kurban dan akikoh. Apa sih bedanya kurban dan akikoh? Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, untuk bab yang terakhir, bab yang keenam yaitu memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Ya, tentunya Islam masuk di Indonesia, Islam masuk di Nusantara, ada yang membawa, siapa yang membawa dan bagaimana caranya Islam masuk ke Nusantara, nanti kita juga akan bahas pada semester ini ya. Itu materi-materi pokok semester pertama tahun pelajaran 2020-2021 untuk mata pelajaran PAI ya. Ada 6 bab yang akan kita pelajari. Nah, tentunya ya sebelum kita belajar, teman-teman semua bisalah ya coba baca-baca, cari entah baca di buku atau baca di internet lewat Google dan sebagainya. Nah, sebelum nanti kita bahas, coba baca-baca terlebih dahulu sehingga sudah ada gambaran materi apa yang akan kita pelajari nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, untuk materi-materinya nanti akan Pak Guru tulis di blognya. Nanti untuk link blognya akan Pak Guru masukkan di deskripsi video ini, atau nanti juga akan Pak Guru kirimkan link blognya sehingga nanti bisa
teman-teman buka semua, kemudian dicatat materi-materi pokoknya ya. Itu dulu dari Pak Guru ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya, walaupun sebentar video ini mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan kita untuk belajar bareng bertatap muka ya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.